guys semuanya, selamat malam. Malam Rere, malam buat semua Halo, teman-teman yang hari ini malam baru juga. gabung. Wah Rere, kalau tadi dilihat-lihat tuh kayaknya tuh bikin keren banget gitu ya. Terus tuh I pribadi nih ya, sampai penasaran emang topik Adevar tuh apa sih Rere hari ini sampai Iya, ada Chef Arnold gitu. Kira-kira boleh iya. di-spoiler dikit nggak nih Rere buat teman-teman? Bentar. Sebelum itu kayak mau kasih pernyataan dulu nih. Kalau nggak salah Boleh, ada boleh. VAR itu kan komunitas doa ya dia ya. Iya, Cuma tiba-tiba betul. ada ajang masaknya gitu. Jadi kayak Iya, wah ilmu pengetahuan lebih keren ya. banget ya. Iya, betul sekali nih. Nah, teman-teman yang belum on cam, yuk silahkan dibuka kameranya dan juga ajak teman-temannya nih. Karena kita bakal bahas topik yang seru banget. Bener gak nih, Reh? Betul sekali. Emang topiknya apa sih dia? Kok seru banget menurut dia? Nah, jadi nih ya, dengar-dengar tuh topiknya berhubungan gitu sih, Reh, sama mitos fakta kesehatan. Gitu deh. Mitos fakta kesehatan. Emang kira-kira yang bakal di ngomongin di mitos fakta kesehatan tuh gimana sih selain kayak ya dari judulnya sendiri gitu loh. Kan bisa dilihat kan mitos Hmm. fakta. Itu emang bakal yang apa sih yang kira-kira bakal di ngomongin, boleh sneak peek dikit dong ya? Nah, justru nggak tahu nih gimana gitu ya. Makanya nih, teman-teman, yuk ajak teman-teman yang lain gitu. Karena yang pasti nih ya, spoilerannya seru banget sih, Ref. Parah dan gak bakal nyesel buat gabung ke malam hari ini. Kayaknya Iya, tuh teman-teman udah nggak sabar banget gitu ya. Nah, setahu ini, tim Adevar udah ngumpulin beberapa mitos fakta yang bakal kita bahas sama expertnya Cimichelle. Kalau gitu, mungkin kita boleh panggil dulu, Ref, Cimichelle-nya, Ref, buat perkenalan. boleh banget dong. Mungkin dari kalian mungkin ada yang kayak udah kenal gitu orangnya, tapi kan siapa tahu ada yang masih belum kenal siapa sosok cantik ini. Asik. Asik. Hai Ci Michelle. Halo, bisa dengar aku nggak? Suaranya Bisa, oke? lancar. Oke. Oke. Gimana kabarnya Ci Michelle malam hari ini? Baik-baik, jadi lapar lihat orang makan Indomie. Iya, kayak bukan Ci Michelle Wah, doang kok, kita semua Iya, berapa nih? habis sesi 23. ya guys. Habis iya. sesi guys, kita masak Indo. Oh, Nah, gitu ya. boleh, boleh. Nah, Oke. nah, eh, nah, kalau gitu kita langsung aja kali ya move on ke mitos fakta yang pertama. iya, Oke. boleh. Apa nih? Apa nih Aku mitos ada fakta intro. pertama? Aku Ada ada Oh, intronya, oke. guys. Silakan Ci Oke, Michelle. silakan. Kok Benerin. ini yang iniin siapa yang? Oke. Halo. Mungkin Ci Halo, Michelle guys. boleh perkenalkan diri terlebih Oh iya, dahulu. aku tadi mau kenalan. Aku Michella. Aku itu nurse sekolah di Amerika. Kalau yang belum, kayak kita udah sering ketemu kan tiap minggu di sini gitu. Kalau yang belum ini, sekarang itu aku lagi kerja di Shanghai untuk ngajar murid-murid nursing gitu. Terus ini aku kasih, ini foto aku kayak 2 minggu lalu aku naik gunung di Guilin, akhirnya liburan setelah 2 tahun nggak kemana-mana. Itu juga ada hubungannya. Kenapa? Karena ini salah satu pencapaian aku di mana aku selama ini aku takut tinggi, nggak suka hiking, nggak suka yang panas-panas capek-capek gitu. Tapi kemarin pas liburan aku menantang diri aku untuk naik gunung, untuk berusaha panas-panasan, keringetan selama liburan buat naik gunung, dan ini hasilnya gitu. Di atas bisa ngelihat apa lembah-lembah di bawahnya gitu. Begitu. Jadi untuk apa ya namanya, aku berusaha. Di sini makanannya enak-enak, jadi aku nambah berat badannya cepat, jadi mau olahraga. Jadi itu ada hubungannya dengan kesehatan hari ini, guys. Jadi hasilnya aku berusaha nih. Oke, lanjut guys. Next slide. Nah, aku mau ini kasih ayat yang aku pegang buat menjaga kesehatan aku gitu kan. Kenapa sih kita harus menjaga kesehatan? Kenapa kita nggak bisa nikmatin hidup aja sih gitu misalnya gitu ya. Kalau aku personally aku pakai ayat ini untuk memotivasi diri aku untuk terus menjaga kesehatan.
Ayatnya aku bacain ya. Jadi dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, aku percaya kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan kan kita sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan kan lebih susah untuk melayani Tuhan lah gitu kan. Kalau sehat kan kita bisa lebih aktif, mungkin bisa lebih melakukan ini itu untuk melayani Tuhan. Makanya kenapa ini ayat pedoman aku untuk menjaga kesehatan dan juga untuk ya menjaga kebugaran lah gitu biar sehat aja gitu. Boleh slide selanjutnya kayaknya udah mitos pertama. Boleh Oke. gimana? Thank you so much Michelle untuk perkenalan awalnya. Karena kata orang apa deh? Tak kenal maka tak. Sayang, jadi harus kenalan dulu. Iya. Nah, Oh, udah Rere, kita Rere, saling sayang. kita udah ada, iya, oke. Nah, Rere, kita udah ada ke statement pertama. Mandi malam-malam bisa bikin rematik. Nah, buat teman-teman yang merasa ini adalah fakta, boleh di raise hand, gitu ya. Aku sama Rere sama Michelle bakal nungguin nih. Gitu. Iya. Kira-kira menurut kalian ini mitos atau fakta? Kita coba tanya hostnya ya, Rere. Kalau menurut Rere pribadi gimana? Ini mitos atau fakta? Kalau aku sih, menurut aku mitos doang sih ya. Soalnya emang ya takut aja juga kalau misalkan ternyata fakta gitu. Biasanya aku yang mandi walau-walam kan nggak mau kena rematik gitu. Kalau dia gimana deh? Kalau menurut Ai sih fakta ya, Re. Soalnya dari lingkungan gitu ya. Wah, biasa kalau mandi malam rematik nih. Gimana kalau misalkan kita langsung tanya aja nih ke expertnya, Michelle. Mungkin boleh dijelasin nih, Ci, ini mitos atau fakta? Iya. Silakan, Ci. Jadi udah pada jawab belum? Jadi yang bilang ini fakta tetot, ini mitos guys. Gitu. Jadi mandi malam-malam itu tidak mengakibatkan rematik. Karena rematik itu, sebenarnya rematik itu apa sih? Penyakit apa? Nah, rematik itu tuh penyakit sakit pada sendi dan juga otot gitu. Nah, biasa penyakit yang paling jenis-jenis rematik itu ada banyak, ada 100 lebih lah gitu kan. Yang paling sering orang kena tuh yang rematik arthritis, biasa kenanya tuh di sendi-sendi, biasa orang ngomongnya di lutut, di sendi-sendi jari lah, pokoknya semua persendian gitu. Nah, ini tuh penyakit bisa dibilang autoimun alias kita nggak tahu penyebabnya apa, tapi tubuh kita sendiri menyerang organ di dalam tubuh kita sendiri gitu. Nah, tapi kenapa nih orang-orang kok bisa bilang mandi malam-malam bisa rematik gitu kan? Secara sebab akibat sebenarnya harusnya mandi malam-malam tidak mengakibatkan rematik. Tapi kalau orang udah punya rematik, kan kayak tadi rematik itu penyakit yang penyebabnya kita nggak tahu. Jadi mungkin aja udah mulai ada nih, udah mulai penyakitnya emang udah punya, terus mandi. Apalagi mandi air dingin nih. Biasa orang Indonesia kan agak panas-panas gitu ya, seger gitu mandi dingin gitu ya. Malam-malam, nah mandi dinginnya ini yang bikin ngilu di sendi. Karena ketika kita mandi dingin, pembuluh darah kita menyempit gitu kan. Jadi sirkulasi darahnya berkurang. Nah, bisa bikin sakit gitu. Tapi juga emang mandi malam-malam nih, kita ngomong malamnya nih, malam kayak jam 11 malam, jam 12 malam gitu ya. Apalagi mandi air dingin malam-malam itu mungkin ada banyak yang kalau di Indo selain rematik ada bilang nanti masuk angin atau apa gitu kan. Ya itu juga sebenarnya bisa. Kalau rematik enggak, tapi bisa jadi kalau emang tubuhnya lagi lemah terus mandi malam-malam air dingin terus kena angin lagi gitu kan. Ya bisa gitu masuk angin segala macam. Tapi kalau untuk rematik itu mitos gitu guys. Oh, berarti malam sama pagi itu juga nggak ada pengaruhnya ya, Ci ya? Jadi kalau misalkan kita mandi pagi pun terus habis itu kita pakai air dingin itu juga tetap bisa rematik dong, Ci? Enggak, kan mitos tadi tidak bisa rematik guys. Harus punya penyakitnya dulu baru merasakan sakitnya. Tapi sebenarnya nggak bisa rematik. Tidak menyebabkan rematik seharusnya.
Oke, oke. Thank you, Tuh. Michelle, untuk Iya, jawabannya. ngomong ini aku mau ngomongin soal mandi nih. Iya. Mandi itu kita tahu normalnya, kita sebagai orang Indonesia, kita tahu mandi biasanya 2 kali sehari, di pagi hari dan sore hari gitu ya. Tapi setelah aku ke luar negeri, terus juga belajar soal mandi gitu ya, sekarang ini sebenarnya direkomendasikan mandi secukupnya gitu ya. Aku bisa lihat kenapa di Indonesia kita mandi 2 kali, karena kita berkeringat terus gitu. Kadang-kadang kan panas banget gitu. Terkadang orang di luar negeri tuh mandi ada yang cuma sehari sekali gitu. Bahkan kalau di musim dingin ada yang mandinya beberapa hari sekali gitu. Aku awal-awal juga ngerasa aneh gitu ya. Aduh, mandinya agak jarang gitu ya. Tapi kenyataannya kayak emang ada yang mandinya secukupnya. Bahkan ada anak-anak kita ngomongnya kayak anak-anak orang Amerika gitu ya. Itu mandinya tuh walaupun maksudnya mereka mandinya juga beberapa hari sekali gitu dan itu udah biasa kayak gitu ternyata. Jadi mereka mandinya nggak tiap hari dengan alasan katanya kalau mandi tiap hari nanti kulitnya gampang kering terus jadinya luka gitu. Cuman ya mandi secukupnya. Cuman aku tetap merasa kalau di Indonesia kan panas tuh ya. Aku kalau summer juga keringetan terus gitu. Mandi sehari 2 kali lah. Tuh, itu juga cukup bagus. Yang penting itu kalau kotor ya mandi gitu. Keringetan mandi gitu. Tapi bukan berarti kayak tiap kali keringetan mandi terus sehari mandi 10 kali gitu ya guys ya. Gak gitu juga. Cuma maksudnya biasa mandi di akhir hari itu penting karena kan kita keluar. Tapi mungkin sekarang semua PPKM di rumah ya guys ya. Dan ya keringetan gitu. Halo guys, masih connect? Ya, masih kok, Ci. Kalian freeze? Oh, Aman. nah itu aku juga tadi share kayak mandi itu selain membersihkan tubuh juga sebenarnya kalau mandi di pagi hari kan jadi kayak kebangun gitu, lebih semangat gitu kayak jalanin harinya gitu kan. Gitu. Itu seputar mandi guys. Oke, thank you so much, Ci Michelle, untuk info seputar mandinya ya. Terus Ci Michelle sendiri kan sebagai kayak bisa dibilang kayak pelajar rantau kan dari Indo ke Shanghai itu Ci Michelle berarti awalnya itu Iya, kayak dapat culture shock gitu dong, Ci. Kayak orang nggak sering mandinya kayak di lumayan. Indo. Nah, gitu. Oke, mungkin kita boleh ke mitos yang kedua ya, mitos atau fakta. Oke, minum kopi bikin sakit lambung. Di sini siapa yang suka minum kopi? Angkat tangannya. Kalau aku sih nggak angkat tangan ya. Dea suka minum kopi dia. Siapa lagi nih? Masa cuma Dea dari 23 kita ini yang suka minum kopi? Nggak yakin sih aku cuma Dea doang. Given. Ayo, aku. Siapa yang di sini suka minum kopi? Biasa anak-anak muda nih, janji jiwa, kenangan, gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan mau lebih premium lagi gitu ya Dea, Starbucks gitu. Iya, betul sekali. Iya, ternyata cuma Wes. 3 orang ya dari kita ya, sama 4, sama Elis yang suka minum kopi. Nah, dari kalian berempat ini yang suka minum kopi, atau mungkin dari teman-teman yang nggak suka minum kopi juga tahu, ini kira-kira mitos atau fakta sih guys? Minum kopi bisa bikin sakit lambung. Gimana deh? Menurut you mitos atau fakta nih? Menurut saya, sebagai pencinta kopi dulunya, ini fakta guys, karena Fakta. gitu guys, tuh fakta. Yang lain, ayo. Menurut Elis juga fakta. Kalau misalkan menurut Yumi gitu, atau mungkin Ya, Cingirdi, ini. Kobong, itu kira-kira mitos Boleh atau tulis fakta di nih? komen. Boleh, iya. Oke, kita tunggu ya guys. Dari teman-teman. Oh, Fakta fakta. menurut Oke. Calvin. Banyak Yang ya, lain. fakta sudah mendominan ya sih, sepertinya. Kalau aku karena aku bukan pencinta kopi, jadi nggak bisa relate gitu. Oke. Sorry aja. Oke. Mungkin teman-teman banyak yang nggak jawab gara-gara mungkin juga bingung kali ya, mitos atau fakta. Aduh, gua takut gitu jawabnya. Richie bilang mitos. Oke, mungkin kita langsung tanya aja ke Ci Michelle, gimana Ci? Ayo, jadi minum kopi itu fakta bikin sakit lambung. Sebenarnya bukan sakit lambungnya, tapi kopi itu mengandung asam dan kafein, dan asam dan kafein ini itu meningkatkan asam lambung
asam lambung, produksi asam lambung. Jadinya kan banyak tuh. Kalau banyak kebanyakan lama-lama bisa reflux, bisa keluar dari lambung naik ke atas gitu kan. Jadi berasa sakit gitu atau meningkatkan asam lambung. Jadi kalau apalagi nih penyakit reflux ini biasanya sih orang yang udah lebih tua punya penyakit ini gitu. Nah kalau udah punya reflux biasa udah nggak boleh minum kopi. Aku sendiri nggak suka minum kopi sih, jadi aku nggak gitu sedih gitu kalau ini bikin asam lambung karena akunya juga nggak minum kopi. Nah aku cari tahu dong gimana sih caranya biar orang nih yang punya masalah asam lambung tapi tetap mau minum kopi. Gimana caranya gitu. Nah katanya nih yang decaf kalau kalian pernah ini yang nggak ada kafeinnya katanya bisa bikin nggak gitu banyak asam lambung katanya gitu kan. Aku kan nggak pernah ngerasain, jadi aku juga nggak tahu. Cuman kalau dari teman aku yang minum kopi, kata mereka kalau kopinya decaf buat apa minum kopi, katanya gitu. Jadinya aku cari lagi nih, katanya nih tipe kopi yang jenis Arabica lebih aman untuk masalah asam lambung dibanding yang Robusta. Kalau aku nih, jujur aja, aku kan bukan expert dalam bidang kopi, jadi aku nggak gitu tahu bedanya apa sebenarnya Arabica dan Robusta ini. Cuman kalau yang dari aku cari-cari, katanya yang Arabica lebih aman gitu. Mungkin yang pencinta kopi bisa lebih tahu gitu ya. Gitu. Nah, tapi nih karena tadi kayaknya kan gak gitu banyak yang minum kopi, jadi aku cari lagi nih kira-kira tuh makanan apa lagi sih yang sebenarnya bisa meningkatkan produksi asam lambung kalau kalian emang punya masalah asam lambung ya. Biasa kalau emang punya masalah asam lambung dari reflux tuh kayak makanan pedas gitu bisa meningkatkan asam lambung itu. Terus yang tinggi lemak itu tuh kayak pakai gorengan gitu. Dan masalahnya adalah coklat juga. Coklat juga bisa meningkatkan produksi asam lambung, sama tomat juga. Jadi ini makanan yang menurut aku biasa kalian nih remaja-remaja lumayan suka makan kan, makanan yang kayaknya sekarang lagi ngetren kan makan yang pedes-pedes, makanan ikan yang goreng-goreng semua orang suka lah. Coklat apalagi gitu kan, sama tomat gitu. Jadi mungkin kalau emang punya masalah asam lambung ini bisa dihindari gitu. Gitu guys. Oke, wah saya sebagai pencinta kopi sedih ya, ternyata itu adalah fakta. Nah, Cimisela, biasanya kalau orang minum kopi gitu ya, mereka kan sebenarnya karena ngantuk gitu. Kalau dari Cimisela nih, misalkan ngantuk. Nah, kebetulan Cimisela bukan pencinta kopi banget nih, kira-kira ada tips and trick nggak sih buat teman-teman gimana ya caranya supaya ngantuk itu bisa diganti jangan dengan kopi deh, gitu. Mungkin dengan minum apa atau ngapain gitu. Kalau misalnya mau kalau aku ngantuk ya tidur sih, cuman kan kita ngomongnya ngantuk tapi nggak bisa tidur gitu ya. Ya sebenarnya kafein gitu, tapi ini kopi itu bikin asam lambung ke orang yang emang udah punya masalah asam lambung juga gitu, atau yang keseringan lama-lama nih berapa tahun kemudian mungkin bisa jadi punya masalah asam lambung gitu kan. Tapi kalau misalnya belum punya sih sebenarnya kalau minumnya apa ya, moderate gitu loh, nggak terlalu banyak, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Cuman emang yang paling cepat yang bisa bikin kita seger ya kafein gitu kan. Cuman olahraga juga bikin seger sih, capek aja tapi maksudnya bukan olahraga berat sampai gimana gitu. Cuman kayak jogging-jogging bentar gitu, pemanasan aja gitu juga bisa bikin lebih seger gitu kan. Mandi air dingin juga bisa bikin lebih segar gitu di pagi hari. Cuman gitu, tidur yang cukup sih sebenarnya. Biasanya tuh ngantuk itu kan karena tidurnya kurang. Tidur yang cukup, guys. Ayo atur waktu. Berarti alangkah lebih baiknya gitu ya kalau ngantuk tuh tidur gitu, jangan minum kopi gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang punya masalah di lambungnya atau ulu hati. Betul, Cimisela? Iya. Betul. Tapi aku sendiri juga kalau emang lagi kepepet gitu emang harus aku juga minum kopi sih biar nggak ketiduran gitu. Cuman itu jarang banget. Gitu. Oke, thank you. Nah guys, kita bakal move on ke pertanyaan mitos atau fakta yang berikutnya. Nah, ini real banget sama tadi yang udah dimasak gitu ya.
sama Deska dan juga Chef Arnold gitu. Micin bikin bodoh. Wah, ini biasanya kalau orang bilang gitu ya, generasi remaja tuh sukanya ngadain micin, guys. Coba boleh dikasih tahu menurut kalian micin ini bikin bodoh Ayo, atau micin. enggak? Oh, Rere nggak Nggak setuju langsung. Cepet banget. Kristen micin. Oh, baik. Oke, yang lain. Rere bilang nggak setuju. Berarti apa nih, Reh? Boleh dijelaskan? Nggak setuju apa nih? Mitos, harus mitos. Kalau enggak sih, wah bahaya ya. Wah, Seperti wow, banyak yang suka ngadain micin. Oke, iya. thank you Rere. Thank you buat teman-teman yang udah isi mitos, guys. Nah, mumpung di sini nih, pada anak millennials semua, dan lumayan penasaran kan kalian resah kira-kira mitos atau fakta nih. Karena kalau misalkan fakta kan jadi boleh lagi guys makan Indomie. Langsung aja kita tanya sama Cimishala. Gimana nih Cimishala? Jeng 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 jeng. Jadi micin bikin bodoh nggak nih? Itu sebenarnya kita ngomong micinnya yang MSG ya, itu mitos. Nah, tapi ini ada penjelasannya ya. Maksudnya ada kita bahas dulu apa sih itu MSG gitu kan. Biasa kan kita ngomongnya micin, tapi sebenarnya kan MSG. MSG itu monosodium glutamate. Glutamate itu adalah asam yang bisa ditemukan di tubuh kita, di makanan biasa, di makanan biasa tuh bisa ditemukan gitu. Kenapa dia ada MS-nya di depan, monosodium, karena untuk dalam bentuk itu bubuk kayak garam harus ditambahin sodium biar bentuknya kayak garam. Kan garam juga kan sodium juga gitu kan. Sodium klorida itu garam. Nah, jadi kenapa digunakan ya biar makanannya makin enak. Ini kan MSG itu ditemukan oleh orang Jepang gitu ya. Katanya digunakan biar dapat umami gitu. Kalau misalnya kalian tahu gitu kan. Nah, tapi nggak boleh digunakan secara berlebihan. Jadi sebenarnya MSG itu aman untuk digunakan. Tapi bukan berarti kamu bisa makan micinnya langsung gitu. Karena sebenarnya bukan dalam sehari sebenarnya, nggak boleh mengkonsumsi MSG lebih dari 3 gram sekali makan gitu. Jadi biasanya pakainya dikit-dikit aja gitu kan. Jadi secara ini sebenarnya micin itu tidak berbahaya kalau dipakai tidak terlalu banyak gitu. Biasa mungkin kayak 0,5 gram itu buat makanan yang lumayan banyak gitu lah. Yang dibagi-bagi bukan per orang 0,5 gram. Dimundurin dulu. Belum sejauh itu. Nah, jadi apa ya? Jadi tuh sebenarnya aman kalau sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan gitu. Nah, tapi kenapa sih kok bisa dikira bikin bodoh gitu? Sejak tahun sekitar 1969 kayaknya tuh ada orang yang bilang kayak, oh habis makan makanan Chinese food gitu ya, dia ngerasa capek, sakit kepala atau apa, terus dia bikin riset dan dia mengambil konklusi katanya, "No, ini gara-gara MSG nih," gitu kan, katanya. Tapi setelah dicari-cari lagi ternyata ya bukan MSG-nya sih, emang makanan Chinese food-nya itu kan mengandung banyak yang lain-lain. Nah, akhirnya beberapa tahun kemudian dibikinlah riset baru lagi gitu. Sebenarnya bener gak sih MSG ini bukan buat bikin bodoh sih, mengakibatkan masalah kesehatan. Katanya dicari-cari lagi, oh untuk beberapa orang, jadi sedikit orang kalau mereka makan MSG lebih dari 3 gram itu bisa bikin sakit kepala, capek, sakit leher, semuanya itulah. Jadi sebenarnya kalau dipakai sedikit tuh nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada lagi nih sekarang riset tentang MSG tuh masih berjalan terus karena orang percaya ini mungkin ada efek ke depannya. Karena sebenarnya MSG itu ditemukan tahun 1908 kayaknya. Jadi baru sekitar 100 tahunan lah gitu kan. Sedangkan manusia udah makan ayam dari berapa ribu tahun lalu gitu misalnya. Jadi ini tuh baru dan ditemukannya di lab. Jadi orang-orang juga masih mencari tahu gitu. Ada yang bilang katanya tidak bagus untuk otak, makanya itu kenapa dikira bikin bodoh gitu. Padahal kalau dipakai secara moderasi mah nggak apa-apa gitu, sedikit aja. Tapi juga nih, kalau aku melihatnya masalah MSG itu adalah sebenarnya kan nggak butuh MSG, makanan-makanan tuh udah ada rasa enaknya gitu kan. Tidak selalu harus pakai itu. Gitu. Cuma nanti malah
ketergantungannya bukan secara fisik, tapi ketergantungannya secara psikologis gitu, kayak harus pakai baru enak gitu, kayak berasa kalau yang suka makan sambel gitu, kalau makan nggak pakai sambel nggak enak gitu misalnya. Gitu. Terus makanan makin enak, makannya makin banyak. Makan makin banyak, berat badan naik gitu ya guys ya. Begitu guys. Selanjutnya boleh dilanjutin. Jadi tuh selain apa ya namanya, bukannya harus dihindari, MSG nggak harus dihindari, cuman aku mau cari-cari lagi makanan apa sih yang sebenarnya untuk anak remaja perlu dihindari gitu. Nah, aku temukanlah beberapa nih. Boleh yang pertama dibuka. Gorengan gitu ya. Mungkin karena anak remaja sukanya yang goreng-goreng itu kan lemaknya tinggi ya gorengan itu ya. Seperti kayak tadi lagi bukannya sama sekali nggak boleh gitu, tapi ya sesekali nggak apa-apa. Cuman kalau terlalu sering di kita itu ketika remaja itu membangun kebiasaan baik dan kebiasaan buruk gitu, dan kita maunya membangun kebiasaan baik dong gitu kan. Kalau kebiasaan makan gorengan nanti kebawa sampai tua gitu, makan gorengan kolesterol gitu kan. Jadi gorengan itu lumayan harus dijaga gitu, maksudnya dihindari, bukan berarti tidak boleh dimakan. Selanjutnya, minuman mengandung gula. Ayo di sini siapa yang suka pesen boba, yang suka apa lagi ya, makan es krim, terus kopi, minum kopi tapi gula sama creamernya itu sebanyak kopinya. Ayo gitu kan. Jadi aku juga suka banget gitu, tapi nggak boleh gitu ya, nggak boleh sering-sering. Kenapa? Karena terlalu banyak gula itu juga tidak baik gitu ya. Karena gula, ya itu kan gula, kalau terlalu banyak gula kita jadi kayak kebiasaan minum gula, nanti kita lama-lama ya numpuk lah gulanya gitu. Jadi lebih baik minum air putih guys. Mari kita minum air putih yang banyak. Nah, ini nih yang aku temuin yang seru tuh kafein. Ternyata anak remaja rekomendasikan untuk tidak mengkonsumsi kafein. Kenapa? Karena harusnya pada masa remaja tuh kalian energinya tuh udah banyak gitu loh. Udah lagi banyak energi nih. Terus dikasih kafein, energinya jadi double gitu kan. Terus nanti nggak bisa tidur. Terus nggak bisa tidur, akhirnya tidurnya bentar, terus besok paginya bangun ngantuk lagi, terus minum kafein lagi, energinya banyak lagi, nggak bisa tidur lagi. Jadi sirkulasinya begitu-begitu lagi. Jadi ujung-ujungnya jadi ya ketergantungan, bukan ketergantungan, jadi kayak overpower gitu loh. Begitu. Dan kafein tuh nggak cuma di kopi guys, ada di Coca-Cola, ada di nggak tahu di Indo ada Mountain Dew nggak? Tadi teman aku baru kasih tahu aku, katanya ada satu warna hijau gitu, sodanya warna hijau. Itu katanya kafeinnya tinggi banget katanya. Nah, sama juga nih yang harus dihindari itu kayak roti, cookies, kue. Kenapa? Karena gulanya tinggi. Tinggi gula gitu. Bukan berarti nggak boleh makan sama sekali, inget ya, ini cuma dihindari dan mencoba untuk makannya seimbang. Jangan dibiasain kayak sekali makan kue gitu, satu loyang gitu kue ulang tahun atau gimana gitu. Makanya secukupnya gitu. Gitu guys. Kayaknya udah deh. Boleh next? Kalian ada ini? Coba di nextin dulu. Vela belum on mic. Kayaknya next. Aku nggak tahu Vela mau ngomong apa. Oke. Thank you so much Michelle buat penjelasan yang tadi tentang micin. Tadi lihat Ci Michelle ngomong kalau makan micin itu bikin bodoh tuh. Terus saya ternyata mitos itu mukanya pada sumringah semua ya. Terus saya untuk lihat next slide-nya yang tadi, coba Vel balik lagi ke yang tadi. Nah, yang ini pas udah dibuka ya slide yang ini mukanya pada suram lagi. Ngeliatin gitu, mungkin kayak kalian kayak pada lagi ngerenung, oh iya gue makan ini, aduh harus dihindarin semua, gue harus besok makan apa, sayuran gitu kan, gitu gak Ci? Iya, makasih banget Lore. Itu aku juga lagi mikir kayak, iya MSG mungkin ada yang bilang hindarin karena dia nggak natural, tapi sebenarnya ada banyak hal-hal lain yang natural juga tapi harus dihindari kayak gula gitu. Makanya
agak sedikit menusuk hati gitu ya, Ci Michelle ya. Terima kasih. Ternyata ada banyak makanan lain harus dijaga. Oke, Gitu. kita langsung ke mitos fakta selanjutnya kali ya. Mungkin teman-teman juga tadi udah mulai rame gitu sejak MSG tadi. Kalian ada banyak persetujuan ataupun tidak persetujuan. Kalau mengolesi odol pada luka bakar. Kalau ini menurut aku sih fakta. Kalau menurut kalian gimana? Mak suka pakai jadi fakta. Mak iya betul sekali. Bisa. Mau WhatsApp top. Kalau menurut yang lain gimana nih yang lain? Mungkin ada yang experience sama kayak Dea, maminya pada suruh fakta. Banyak ternyata, Re. Iya. Jadi sih, Oh ini Alice nih. Alice tiba-tiba ya kayak bau-bau yang nggak pernah disuruh maminya buat olesin luka bakar pakai odol ya Alice ya. Des kagak salah konsep ya, Des. Jadi gosok gigi. Aduh. Mitos. Oke. Jadi kayak bisa dilihat ya Dea. Kalau yang bilang mitos ini kayak masih kayak tadi, kayak Alice tadi. Belum pernah pengalaman disuruh mami-maminya gitu ya. Belum. Oke. Oke, daripada kita harus ngundang mami-mami mereka gitu buat kasih tahu mengenai mitos atau faktanya, mendingan kita langsung tanya ke ahlinya aja kepada Ci Michelle. Silakan Ci Michelle. Oke, jadi ini tuh pakai odol pada luka bakar ya, itu tuh juga sebenarnya di Amerika orang-orang juga percaya nih soal ginian, bahkan nih sampai dibahas di kelas nursing aku loh. Untuk kayak kelas lagi ngomongin first aid kayak P3K gitu, kayak dibilang ini adalah mitos, tidak boleh. Tapi aku cari tahu juga kenapa sih orang-orang pada pakai gitu kan. Aku juga pas aku dari kecil sampai aku sekolah nursing tuh aku taunya ya kalau luka bakar ya pakai odol, ya itu yang kita lakukan gitu kan. Kenapa sih kepikiran pakai odol? Nah, kalian semua tahu lah odol kalian kan min gimana gitu kan, dingin-dingin gitu kan. Terus kalau luka bakar kan panas. Ya, jadi kan ya kalau dalam kita punya equation panas tambah dingin sama dengan normal gitu kan. Jadi luka bakar panas, kasih odol dingin. Jadi ini gitu. Padahal sebenarnya ya nggak gitu. Itu kan dinginnya bukan karena emang barangnya dingin, bukan secara temperaturnya dingin gitu loh. Itu dingin karena ada minnya itu, kayak ada zatnya itu kan. Nah, jadi sebenarnya mitos karena sebenarnya ada kalau misalnya luka bakarnya kecil gitu melepuh kena minyak kecil gitu ya mungkin sebenarnya ya udahlah sakit beberapa hari pakai odol ya udah gitu. Tapi kalau misalnya lumayan gede tuh bisa bahaya gitu. Coba poin selanjutnya. Nah, sebenarnya tuh bahayanya tuh apa kalau pakai odol pada luka bakar? Sebenarnya gini. Jadi aku ada ini nggak ya? Jadi aku di slide selanjutnya sebenarnya ada penjelasan sedikit soal kayak beda-bedanya luka bakar gitu kan. Terkadang karena kita ingat dengan kalimat ini, oh pakein odol gitu. Padahal luka bakarnya lumayan dalam nih. Luka bakarnya bukan cuma di kulit luar doang, ternyata dalam terus pakein odol. Gitu itu malah bikin panasnya itu nggak bisa keluar karena ketutupan odol kan. Odolnya kan biasa lumayan kental gitu. Jadi malah panasnya nggak keluar. Padahal kalau kena luka bakar kita maunya diademin pakai air biasa aja nggak apa-apa gitu. Nggak mesti air dingin, air biasa pun nggak apa-apa gitu misalnya. Jadi sebenarnya bahayanya di situ. Terus juga kan odol itu belum tentu steril atau apa, malah bisa mengundang bakteri. Apalagi lengket-lengket gitu kan odol gitu kan. Bisa malah nangkep bakteri gitu. Gitu sih bahayanya sebenarnya kenapa pakai odol. Cuman bisa dimengerti ketika mungkin pas hari pertama, hari kedua, terus pas udah mulai kering nih, peri-peri dikit, terus dikasih odol gitu kan. Kenapa? Ya kan karena odol kasih min apa ya namanya min kayak adem-adem gitu sensasinya. Jadi makanya ngerasa kayak oh iya nih bisa nih pakai odol. Padahal mah enggak gitu. Padahal mah dibiarin aja juga nggak apa-apa gitu. Begitu guys. Cuman emang ada yang percaya. Nah, cara mengatasi luka bakar yang benar tuh gimana sih? Nah, luka bakar tuh ada beberapa tipe. Cuman aku mau jadiin 2 aja biar gampang. Major sama minor.
Kalau major tuh harus ke rumah sakit. Itu tuh artinya tuh gede, misalnya satu tangan nih kebakar nih atau kesiram air panas nih semuanya nih. Terus kamu udah bisa lihat kulit di bawah kulit yang ini nih, atau mulai bisa lihat ada otot-ototnya atau tulang-tulangnya. Nah, itu kita udah tahu lah itu harus ke rumah sakit lah ya gitu ya. Apalagi biasa sih aku mikirnya pokoknya kalau lebih gede dari dia bilang diameter 8 cm gitu kan. Jadi lebih gede dari telapak tangan lah, itu udah harus ke rumah sakit gitu. Apalagi kalau lokasinya di muka lah, di leher lah, atau di tangan nih. Apalagi kalau di tangan kan kalian nggak bisa pegang apa-apa gitu ya. Jadi itu ya harus ke rumah sakit. Nah, kalau minor tuh biasa cuma misalnya lagi bikin kopi gitu, terus air panasnya muncrat semua gitu kan ke tangan dikit-dikit gitu, ya itu minor gitu kan. Terus atau yang kayak kecil-kecil lah misalnya kesiram apalah. Kalau aku dulu paling sering lagi masak goreng-goreng terus minyaknya muncrat-muncrat lah, itu banyak di tangan aku gitu. Kecil-kecil gitu itu nggak apa-apa, itu nggak perlu ke rumah sakit sebenarnya. Jadi yang perlu dilakuin adalah pertama kali pas langsung kena tuh cepet-cepet cari air. Airnya nggak perlu air dingin, yang penting jangan air panas. Air aja gitu. Air adem-adem, aku bilangnya air sejuk gitu. Terus ituin aja di bawah keran gitu, udah adem, terus baru dikompres pakai kain yang basah, yang sejuk-sejuk aja gitu. Hal yang paling penting nih, kalau misalnya kalian ngelihat ada luka bakar nih, misalnya biasa di jari ada cincin, apa di pergelangan ada gelang. Masalahnya kalau luka bakarnya parah, nanti tuh bagian jari kamu, lengan kamu tuh bakal bengkak. Nah, jadi cincin sama gelangnya nih harus dilepasin nih, karena kalau enggak kan nanti nempel di situ, nggak bisa dilepas. Gitu. Jadi kalau bisa perhiasan yang kayak gitu dilepas gitu. Nah, kalau aku nggak tahu di sini pernah ada yang punya kayak melepuh gitu, kena minyak panas atau apa, terus ada gelembung airnya gitu, yang suka tergoda untuk pecahin. Itu jangan dipecahin guys, karena kalau kamu pecahin, biarin dia pecah sendiri. Karena kalau kamu pecahin, mungkin kulit di bawahnya belum siap untuk terekspos ke udara luar gitu, ntar malah bisa infeksi gitu. Jadi guys, kalau punya sesuatu yang melepuh gitu, jangan tergoda untuk pecahin ya guys. Udah, begitu aja guys. Rere, Oh, Dea, halo? ya. Oke, wah teman-teman, tadi pasti 4 mitos atau fakta yang tadi teman-teman udah dengar tuh relate banget nggak sih dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi yang terakhir nih, aku biasanya kalau kena luka langsung, udah mana gitu ya. Ternyata pilihan yang terbaik adalah cukup disiram aja gitu dengan air mengalir, dengan air bersih gitu ya. Ternyata kalau misalkan ada luka. Nah, oke, Cimshala. Nah, sebentar lagi kita bakalan break room. Kita kira-kira pertanyaan apa sih, Ci, yang bakal dibahas nanti di break room sama Oh, oke. Aku mau jelasin cepet aja sih ini sebenarnya. Boleh next slide? Jadi dari ini sebenarnya intinya kan tadi mitos-mitosnya sebenarnya ada yang kalian bisa relate, mungkin ada yang mungkin kalian ada yang kayak nggak suka minum kopi, jadi nggak gitu relate, nggak apa-apa. Tapi intinya ini mau promosi untuk jaga kesehatan. Sebenarnya jaga kesehatan tuh gampang-gampang susah gitu, karena harus niat dan harus konsisten. Nah, ada beberapa hal yang aku mau kasih kalian ide gitu, kira-kira apa sih yang bisa kalian mulai gitu. Nah, untuk remaja tuh kita kalau bisa kalian tuh olahraga rutin, kalau bisa 60 menit sehari. Bukan berarti kayak 1 jam full lari terus, nggak perlu. Misalnya pagi-pagi kalian stretching 10 menit, kalian lari putar-putar 10 menit, terus ditambah-tambahin dalam sehari bisa 60 menit. Ini kan rekomendasi nih, aku tahu agak susah nih, apalagi yang banyak sekolah, banyak tugas lagi kan ya. Nah, cobalah cari sesuatu yang fun, yang kalian suka. Jadi kalian lakuin dalam waktu senggang kalian lah, waktu kalian lagi istirahat, bukan istirahat lagi, waktu lagi kayak buat main, kalian lakukanlah permainan yang aktif gitu. Jangan nge-scroll TikTok doang gitu misalnya guys. Mungkin sambil nge-scroll TikTok, bisa sambil jalan muter-muter gitu. Gitu. Ini aku juga sendiri gara-gara mau bikin ini, aku juga menantang diri aku sendiri untuk melakukan itu. Jadi kalau aku mau nonton film seri, aku harus pergi sambil aku punya di sini ada alat gitu, nge-gym buat yang kayak sepeda gitu, tapi nggak duduk, sepedanya berdiri gitu, ellipticals. Nah, juga makan makanan bernutrisi. Aku yakin kalian semua tahu apa itu makanan bernutrisi. Pasti harus ada sayur, buah,
Maksudnya makanan yang balance, yang ada semuanya, nggak cuman makan snack doang, nggak makan lidi pedes doang gitu atau makaroni pedes gitu ya kan, makannya harus yang balance gitu, harus ada sayur, harus ada eh, balance lah gitu, nggak cuman satu jenis makanan aja, kalau bisa dicoba di-balance gitu kan. Nah, terus juga kenapa sih harus ada olahraga sama makan yang bernutrisi untuk bisa dapat berat badan yang sehat, healthy weight gitu kan. Emang berat badan sehat tuh pentingnya apa? Karena ketika kalau kita nggak biasain dari usia remaja untuk punya berat badan sehat, biasa ke depannya lebih susah lagi. Ketika kalian udah lebih tua tuh lebih susah lagi untuk menjaga berat badan sehat. Nah, ini bukan berarti terus tiba-tiba kalian kayak ngerasa, oh aku harus diet, jadi aku nggak boleh makan karbo. Misalnya aku nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan roti, segala macam. Jangan hilangin itunya gitu. Justru makanannya dibikin seimbang gitu. Kalau kalian misalnya, atau ngerasa kayak, oh aku harus diet, berarti makannya harus dikit-dikit aja. Itu juga bahaya. Kenapa? Karena kalau kalian makannya dikit-dikit aja nih, kalian terus nggak kenyang nih misalnya. Terus nanti akhirnya setelah beberapa hari motivasinya hilang, kalian makannya banyaknya makin banyak gitu loh. Bukannya malah ini sehat malah makin parah gitu. Jadi yang penting sebenarnya balance aja, makannya cukup, olahraganya cukup gitu. Intake sama outputnya sama. Selanjutnya. Nah, aku cari-cari nih, tidur itu kan biasa normalnya tuh 8 jam sehari untuk orang dewasa. Ternyata remaja itu butuhnya 9 sampai 10 jam sehari, malah lebih banyak gitu kan. Dan kalau bisa di waktu yang sama. Mungkin ini agak lebih sulit gitu ya. Aku dengar katanya kalian banyak tugas ini itu. Cuman ya kalau bisa ini rutinitasnya dibenerin lah jadwal hariannya gitu. Tidur jam yang sama, bangun jam yang sama. Kalau bisa 9 sampai 10 jam katanya untuk remaja. Gitu. Lanjutnya. Oh, ini aku masuknya sikat gigi. Karena entah kenapa di ininya ada gitu. Di WHO bilang kayak sikat gigi 2 kali sehari, dan juga jangan lupa floss. Itu apa sih yang antara gigi itu loh, dibenangin itu pakai benang gigi gitu, dibersihin. Ini penting karena gigi kalian itu kalau rusak gantinya susah. Harus bikin yang palsu segala macam. Makanya ini gigi kalian nih nggak numbuh lagi gitu kan. Jadi harus dijaga dengan baik, dan kalian butuh gigi untuk makan. Dan juga kalau apa ya, pokoknya susah lah untuk kalau punya gigi punya masalah tuh sakit banget. Nah, jadi selanjutnya, slide selanjutnya, ini kira-kira apa yang nih? Aku mau kita bareng-bareng nih goal semuanya bangun kebiasaan baik di masa remaja kita nih sekarang. Well, aku udah lewat sih. Kalian, kalian membangun kebiasaan baik di masa remaja kalian. Aku mau ngajak kalian bikin goal. Coba selanjutnya deh. Goal-nya itu harus smart gitu ya. Smart ini tuh bisa dipakai, smart goal ini bisa dipakai untuk goal apa aja. Cuman aku cuma mau jelasin cepat aja, ini buat goal untuk kesehatan kalian harus spesifik. Kalian tuh spesifik apa gitu. Jangan cuman aku mau hidup sehat. Nah, hidup sehat tuh apa gitu, kayak mungkin makan sayur tiap hari, olahraga mungkin 60 menit sehari, mungkin terlalu banyak, kalian mau coba 30 menit dulu sehari gitu. Nah, kedua itu measurable gitu. Measurable-nya tuh tadi spesifik tuh olahraganya apa, misalnya jalan kaki. Measurable tuh berapa menit, terus kayak mungkin bisa kayak makannya, misalnya makan sayur sekali, satu sayur di setiap makanan gitu misalnya. Harus ada sayurnya gitu. Terus lanjut A-nya itu achievable, jadi harus yang realistis lah, emang bisa dilakukan gitu. Jangan yang kayak mau olahraga dari nggak pernah olahraga terus mau olahraga 2 jam sehari, itu kan agak susah gitu. Tapi kalau emang kalian merasa, oh itu bisa kok, aku bisa, ya berarti bisa. Terus harus relevan. Karena relevannya sekarang ini kita lagi mau ngomongin soal kesehatan kan, sama time related. Jadi kasih goal gitu dalam waktu berapa bulan gitu. Nah, contohnya nih, aku punya smart goal aku adalah aku akan jalan 10.000 langkah setiap hari untuk 6 bulan ke depan. Aku mau coba itu gitu kan. Kenapa? Karena bisa mengurangi resiko osteoporosis kalau untuk aku. Nah, selanjutnya, jadi aku mau challenge kalian
buat satu goal perubahan untuk menjaga kesehatan gitu. Tadi kan aku udah kasih tuh rekomendasi beberapa. Coba kalian bikinlah satu goal yang bisa kalian. Nggak mesti 6 bulan. Aku sih bilangnya 6 bulan. Kalian mau bilang 1 bulan ke depan gitu. Tapi jangan cuma 1 hari ke depan ya guys. Kalau bisa 2 minggu lah, 2 minggu atau sebulan gitu. Udah deh, gitu guys. Oh, dan ini aku mau kasih ayat motivasi adalah 1 Korintus 10 ayat 31. Dan aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita menjaga kesehatan itu untuk kemuliaan Allah juga gitu. Bukan untuk orang lain, tapi kita harus ingat apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Allah.